Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Pertama, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, edukasi memberikan hal yang terbaru. Kali ini kita akan membahas soal P3K tahun 2021, hasil ujian tahap pertama. Insya Allah soal ini akan keluar di tahap kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai bidang manajerial dan bidang wawancara, dilengkapi dengan pembahasan yang cukup simpel dan mudah dipahami. Seperti biasa, kami edukasi official mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share jika Bapak Ibu menganggap soal ini yaitu bermanfaat. Baik, langsung saja kita masuk pada soal yang pertama. Yang akan kita bahas yaitu pembahasan bidang wawancara terlebih dahulu. 1. Apa motivasi Anda menjadi P3K Guru? A. Memperoleh kehormatan mempunyai sebuah pekerjaan sebagai guru. B. Mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak. C. Panggilan hati sekaligus kesempatan mengabdi kepada bangsa dan negara. D. Mengembangkan diri agar menjadi pendidik yang profesional. Di sini kata kuncinya adalah suatu motivasi, ya. Maka kita perhatikan terlebih dahulu dari kata kunci tersebut, yaitu kata kuncinya di sini adalah motivasi Anda menjadi seorang P3K. P3K ini merupakan ASN, yaitu aparatur sipil negara, yang mana kita apabila menjadi ASN maka kita harus mengabdi kepada bangsa dan negara. Berarti jawaban yang tepat adalah C, yaitu panggilan hati sekaligus kesempatan mengabdi kepada bangsa dan negara. Nomor 1 C. Lanjut nomor 2. Anda mendaftar P3K Guru di daerah domisili Anda, namun karena kebutuhan yang mendesak Anda ditempatkan di daerah terpencil, maka Anda siap. A. Saya akan mempertahankan posisi saya sesuai daerah domisili yang saya lamar. B. Saya menerima keputusan panitia meskipun dengan berat hati. C. Saya bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia. D. Menghubungi panitia seleksi dan mengupayakan mendapatkan penempatan pada daerah yang saya inginkan. Perhatikan, ini masih seputar mengenai tentang ASN, yaitu apabila Anda mendaftar P3K Guru di daerah domisili, ya, namun karena kebutuhan yang mendesak, di sini Anda ditempatkan daerah terpencil, ya. Artinya di sini adalah kesanggupan, kesiapan kita apabila kita menjadi seorang P3K, maka kita harus bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Maka jawaban yang benar adalah C. Saya bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia. C, ya. Nomor 3. Menurut Anda, seberapa penting penguasaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran? A. Urusan teknis sudah ditangani oleh teknis, jadi hanya fokus pada tugas guru saja. B. Teknologi informasi hanya sebagai pendukung saja, tidak perlu dipelajari. C. Berusaha meningkatkan kompetensi penguasaan TI yang akan mendukung proses pembelajaran siswa. D. Saya tetap menggunakan model pembelajaran konvensional yang sudah terbukti. Di sini kata kuncinya adalah seberapa pentingkah penguasaan teknologi informasi di dalam proses pembelajaran, ya. Apalagi pada abad 21 ini guru diharuskan, bahkan diwajibkan, yaitu menguasai teknologi informasi, ya, untuk mendukung, untuk menunjang proses pembelajaran. Artinya pentingnya adalah berusaha meningkatkan kompetensi penguasaan TI
yang akan mendukung proses pembelajaran siswa. Berarti jawaban yang benar adalah C. Nomor 4. Andi adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik di bidang seni musik. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti Andi dengan A. Hanya fokus mengembangkan bakat musiknya saja, ya. B. Memberikan tugas yang lebih banyak dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademiknya. C. Membimbing Andi untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai bakat musik agar berkembang secara optimal. D. Membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya. Di sini kata kuncinya adalah Andi siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, yaitu prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik di bidang seni musik. Ya, apabila kita menjumpai siswa seperti ini, kita sebagai guru harus membimbing Andi, ya, untuk meningkatkan prestasi akademik, yang mana prestasi akademiknya tadi rendah, ya, disertai bakat musik agar berkembang secara optimal. Berarti jawabannya yang benar adalah C. Nomor 5. Sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan tugas keluar kota untuk mengkondisikan panitia kegiatan Hari Pahlawan di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah A. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. B. Menerima tugas itu dan menjalankan setelah tugas lain yang datang terlebih dahulu. C. Walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. D. Berusaha menolak dengan alasan masih memiliki banyak tugas yang belum terselesaikan. Di sini kata kuncinya, kita dianggap sebagai guru kompeten dan kita diminta untuk menggantikan guru lain, ya, yang kebetulan tugas keluar kota untuk mengkondisikan panitia kegiatan Hari Pahlawan di sekolah. Jadi apabila kita diminta untuk menggantikan guru yang kebetulan lagi tugas keluar kota untuk mengkondisikan panitia kegiatan Hari Pahlawan di sekolah, maka kita tetap harus menerima yaitu permintaan tersebut. Maka langkah kita atau yang perlu kita lakukan atas permintaan ini adalah yaitu mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. Berarti jawabannya adalah A. Nomor 6. Bagi saya kelemahan adalah A. Hal yang saya upayakan untuk tidak mengurangi semangat saya. B. Mungkin ada unsur kekeliruan dari anggota tim saya. C. Sering menjatuhkan mental saya. D. Isyarat tegas bahwa saya harus berhenti. E. Justru meningkatkan ketangguhan saya untuk mencoba sesuatu dengan lebih baik. Di sini bagi saya kelemahan ini merupakan adalah cambukan, ya, cambukan untuk kita lebih baik lagi, ya, supaya kita bisa mencoba sesuatu yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Maka jawabannya adalah E, yaitu kelemahan itu justru meningkatkan ketangguhan saya untuk mencoba sesuatu dengan lebih baik, gitu ya. Oke. Nomor 7. Jika Anda mendapatkan suatu pekerjaan yang bayarannya sangat besar, ya, maka Anda akan, di sini kata kuncinya adalah bayaran yang sangat besar, ya. A. Takut. B. Merasa terharu. C. Biasa saja. D. Bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan Anda. E. Lebih bersemangat, ya. Di sini maka jawabannya sudah tentu pasti, yaitu D, yaitu bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan Anda, ya. Dan terus D jawabannya, ya. Oke, lanjut. Nomor 8. Perhatikan nomor 8.
Jika Anda mendapatkan suatu pekerjaan dengan gaji yang di bawah UMR atau gajinya kecil gitu, maka Anda akan A. biasa saja, B. merasa sedih, C. malas, D. keluar dari pekerjaan, E. tetap bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan Anda. Maka ada jelas tentu pasti jawabannya adalah E, yaitu baik besar maupun kecil gaji kita tetap bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan Anda, ya. Kita harus memiliki sifat profesional. Lanjut, nomor 9. Anda diminta untuk memberikan pelatihan kepemimpinan di suatu forum yang pesertanya kebanyakan adalah mahasiswa dari kampus ternama. Maka reaksi Anda adalah, di sini kata kuncinya, kita diminta untuk memberikan pelatihan kepemimpinan di depan atau di hadapan mahasiswa dari kampus ternama, gitu ya. A. meminta orang lain saja untuk memberikan pelatihan. B. mencoba menjelaskan sebisanya. C. meminta bantuan rekan untuk menyusun kegiatan pelatihan. D. berusaha tenang dan fokus pada materi yang akan disampaikan. E. mengkomunikasikan pada penyelenggara agar sesi pelatihan ditunda. Di sini kata kuncinya kita disuruh atau kita diminta untuk memberikan pelatihan kepemimpinan di hadapan mahasiswa dari kampus ternama. Di sini kita harus memiliki sifat profesional, yaitu di hadapan siapapun, ya, baik dari mahasiswa kampus ternama maupun tidak, ya, kita harus tetap memiliki sikap tenang dan fokus pada materi yang akan kita sampaikan. Maka jawabannya adalah D. Nomor 10. Karena sebagian besar guru pulang kampung dan saya diminta menunda cuti lebaran oleh kepala sekolah, sedangkan saya sudah berjanji pada orang tua untuk mudik di hari lebaran. Sikap saya adalah, kata kuncinya adalah di sini sebagian besar guru pulang kampung dan saya diminta untuk menunda cuti lebaran oleh kepala sekolah. Artinya kepala sekolah yang meminta kita untuk menunda terlebih dahulu, ya. Sedangkan kita sudah berjanji pada orang tua untuk mudik di hari lebaran. Di sini kepala sekolah yaitu meminta kita untuk menunda cuti lebaran, berarti ada alasan tertentu, yaitu mungkin ada pekerjaan yang belum terselesaikan. Maka kita harus memiliki sikap A. tetap mengambil cuti, B. memberi pengertian kepada orang tua, C. memberikan pengertian kepada kepala sekolah agar diperbolehkan pulang kampung, D. meminta anggota keluarga lain untuk membujuk orang tua, E. meminta teman untuk menggantikan penundaan cuti. Maka jawaban yang tepat, kita harus sifat profesional adalah dalam suatu pekerjaan, ya. Maka kita jawaban yang tepat adalah memberikan pengertian kepada orang tua, ya, bahwa kita menunda cuti lebaran dan setelah selesai pekerjaan maka kita bisa mengambil cuti, gitu, artinya gitu ya, baru kita pulang kampung. Maka jawabannya B, ya, yang tepat. Maka di sini kita harus sifat profesional. Karena kepala sekolah ada alasan tertentu untuk meminta kita menunda cuti lebaran, ya, menunda cuti lebaran, gitu. Oke, maka jawabannya adalah B. Lanjut, nomor 11. Anda adalah sebagai ketua panitia di sebuah organisasi. Pada suatu saat Anda ditegur oleh pimpinan karena ada program yang belum terlaksana sampai pada akhir periode. Maka yang akan Anda lakukan adalah, di sini kita sebagai ketua panitia di sebuah organisasi, kita ditegur oleh kepala sekolah atau pimpinan karena ada program, ya, ada program yang belum terlaksana sampai akhir periode, ya. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. mencari alasan agar tidak dimarahi, B. meminta maaf pada jajaran pengurus, C. segera mengurus kelanjutan programnya, D. mengatakan kepada pimpinan bahwa pekerjaan sangat banyak sehingga membutuhkan waktu yang sedikit lama, E. menerima risiko, ya. Di sini kita ditegur oleh kepala sekolah atau pimpinan, ya, karena ada program yang belum terlaksana sampai pada akhir periode. Maka apabila hal ini terjadi pada diri Anda, ya, kita sebagai ketua panitia harus memiliki sifat profesional. Maka kita segera mungkin yaitu menyelesaikan program tersebut, ya, atau mengurus kelanjutan programnya. Maka jawabannya adalah C. Nomor 12.
Bagaimana sikap Anda jika diminta melakukan investasi ke tempat yang sama sekali belum pernah Anda datangi? Nah, di sini kita diminta untuk melakukan investasi, yaitu ke tempat yang belum pernah Anda datangi. Kata kuncinya seperti itu. A. Menolak secara tegas. B. Antusias. C. Menyanggupi dengan sedikit ragu-ragu. D. Mundur. E. Meminta pertimbangan ulang. Nah, artinya di sini kita diminta untuk melakukan investasi ke tempat yang sama sekali belum pernah Anda datangi. Berarti kan tempat yang belum pernah Anda datangi, maka justru Anda harus antusias ya, mencari pengalaman hal yang baru dari tempat yang belum pernah Anda datangi. Berarti jawabannya adalah B, antusias. Nomor 13. Pada saat Anda sedang melakukan wawancara dengan narasumber, tiba-tiba tetangga Anda menelepon dan memberitahu bahwa baru saja terjadi pencurian di rumah Anda. Sikap Anda, perhatikan di sini ya, kata kuncinya Anda sedang sedang melakukan wawancara dengan narasumber, namun tiba-tiba tetangga Anda menelepon Anda memberitahu bahwa baru saja terjadi pencurian di rumah Anda. Namun Anda di sini sedang melakukan wawancara dengan narasumber. Sikap Anda: A. Mengabaikan urusan rumah karena masih sibuk. B. Menelpon kerabat untuk mengurusinya terlebih dahulu. C. Memohon maaf dan minta izin pada narasumber tersebut untuk kembali ke rumah. C. Segera kembali ke rumah. E. Kembali setelah wawancara selesai. Maka apabila hal ini terjadi pada diri Anda, apakah Anda langsung kembali setelah wawancara selesai? Pasti kita akan kembali setelah wawancara selesai. Namun lebih tepatnya adalah kita menelepon kerabat untuk mengurusinya terlebih dahulu mengenai tentang pencurian yang terjadi di rumah Anda. Berarti jawaban yang benar adalah B. 14. Apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dalam pekerjaan? Di sini pertanyaannya adalah, atau kata kuncinya adalah membuat daftar harian urgensi dan prioritas ya dalam pekerjaan. A. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. B. Saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. C. Saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan terpenting. D. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. E. Saya kadang mencatatnya, kadang tidak. Di sini kata kuncinya adalah membuat daftar harian urgensi dan prioritas ya. Maka jawaban tepat mungkin ada opsi yang berbeda ya. Mungkin ada yang jawab saya mencatat untuk pertimbangan sasaran dan deadline, yang A, bisa yang A. Dan juga mungkin ada yang menjawab saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan ya. Di sini bisa saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan, dan saya mencatat untuk di sini saya mencatat. Kalau sini saya selalu, berarti kalau setiap ada rapat dia selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. Kalau yang A ini tidak ya, artinya yang A ini tidak selalu dia. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. Maka di sini jawaban yang tepat adalah A ya. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. Artinya dia tidak selalu mencatat gitu ya. Dia tidak selalu mencatat. Tergantung mengenai tentang kepentingan ya, kepentingan dalam pekerjaan bagaimana gitu ya. Oke, lanjut nomor 14, nomor 15. Lanjut nomor 15. Di sini nomor 15, perhatikan. Apakah Anda sebagai pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? Di sini apakah Anda, tiba pertanyaan, apakah Anda
sebagai pemimpin ya, sebagai pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda. Di sini tugas sebagai pemimpin itu apa? Yaitu sebagai pengontrol dan pengawas ya, tugasnya seperti itu. Berarti saya mendelegasikan sebagian tugas, yang A adalah sebagian tugas kepada staf, yang B saya mendelegasikan tugas biasa ya, tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. Yang C saya mendelegasikan semua, di sini kata semua, tugas kepada staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas, yaitu ada kata pengawas dan pengontrol. Sedangkan D saya mendelegasikan sebagian besar, ini sebagian besar ya, tugas kepada staf. Yang E saya mendelegasikan sebagian kecil kepada staf. Nah, tadi kita harus mengetahui tugas utama seorang pemimpin itu adalah pengontrol dan pengawas, maka jawabannya adalah C. Lanjut nomor 16. Perhatikan untuk nomor 16. Seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan ya, tamu, rapat, telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda. Nah, di sini seberapa seringkah, kata kuncinya, seberapakah seringkah Anda berusaha, yaitu dengan aktif untuk mencegah, kata kuncinya itu mencegah gangguan. Nah, mencegah gangguan itu bisa dari tamu ya, waktu rapat atau telepon yang biasa selalu mengacaukan hari kerja Anda. A. Saya tidak merasa terganggu dengan hal itu. B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. C. Saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. D. Tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak. Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah saya tidak merasa terganggu dengan hal itu gitu ya. Maka jawabannya A. Saya tidak merasa terganggu dengan hal itu gitu. Artinya kita harus sifat profesional. Walaupun ada tamu, rapat, telepon ya, yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda harus memiliki sifat profesional, yaitu ya tetap harus mengerjakan pekerjaan Anda gitu ya, walaupun ada tamu gitu. Karena untuk bidang manajerial kata kuncinya atau garis besarnya adalah kita harus profesional ya, profesional gitu. Oke, semoga pembahasan kali ini sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan kami minta dukungan sekali lagi dengan cara like, subscribe, dan share. Silakan share soal ini. Mari kita saling membantu satu sama lain untuk menghadapi di ujian tahap kedua. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.